Pengertian ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerjasama dan integrasi regional di antara negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Tujuan utamanya adalah menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera melalui kerjasama di berbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, ASEAN telah berkembang menjadi komunitas yang solid dengan 10 negara anggota. ASEAN juga aktif dalam berbagai forum internasional dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara besar di dunia. Latar belakang berdirinya ASEAN. Pembentukan ASEAN tidak terjadi begitu saja. Ada latar belakang sejarah dan kondisi politik yang mendorong lahirnya organisasi ini. Pada tahun 1960-an, kawasan Asia Tenggara mengalami ketegangan politik, konflik antar negara, dan ancaman dari ideologi komunis yang menyebar dari Tiongkok dan Uni Soviet. Negara-negara di kawasan ini menyadari pentingnya kerjasama regional untuk menciptakan kestabilan dan mencegah konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, memutuskan untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang bertujuan mempererat hubungan antar negara Asia Tenggara. Maka, pada 8 Agustus 1967, ditandatanganilah deklarasi Bangkok yang menjadi tonggak berdirinya ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN. ASEAN dibentuk atas inisiatif 5 negara Asia Tenggara, dan masing-masing negara diwakili oleh tokoh penting yang menjadi pelopor lahirnya organisasi ini. Dari Indonesia, tokohnya adalah Adam Malik, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Raja Ratnam, Thailand oleh Thanat Khoman, dan Filipina oleh Narciso Ramos. Mereka bertemu di Bangkok untuk menandatangani deklarasi Bangkok sebagai dasar berdirinya ASEAN. Para tokoh ini memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan saling bekerja sama. Peran mereka sangat besar karena mampu mengesampingkan perbedaan politik demi kepentingan bersama. Mereka dikenal sebagai peletak dasar integrasi Asia Tenggara. Tujuan ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan dan patuh pada piagam PBB. 3. Mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. 5. Berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan pertanian dan industri yang lebih baik. Perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi, dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. 6. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan viral yang sama, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat. Keanggotaan ASEAN. Saat pertama kali didirikan, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun seiring waktu, anggota ASEAN bertambah dengan bergabungnya negara-negara lain di Asia Tenggara. Perluasan ini mencerminkan semangat keterbukaan ASEAN dalam membangun kerjasama yang lebih luas.
Negara-negara yang ingin bergabung harus menyetujui prinsip-prinsip dasar ASEAN seperti tidak campur tangan dalam ASEAN, dalam urusan dalam negeri masing-masing, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Setiap anggota ASEAN memiliki kedudukan yang setara dan berhak berpartisipasi penuh dalam setiap anggota organisasi ini. Keanggotaan ASEAN menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun kawasan yang damai dan sejahtera. Hingga saat ini, ASEAN telah memiliki 10 anggota, yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Thailand, 5. Filipina, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Laos, 9. Myanmar, dan 10. Kamboja. Setiap negara membawa keunikan budaya, ekonomi, dan politik yang memperkaya kerjasama regional. ASEAN juga membuka peluang kerjasama dengan negara-negara lain melalui kemitraan strategis seperti ASEAN Plus 3 dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta mitra lainnya seperti Australia, India, dan Amerika Serikat. Sejarah ASEAN. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri. Saat itu, dunia sedang dalam masa perang dingin dan kawasan Asia Tenggara juga menghadapi berbagai konflik internal. Dengan adanya ASEAN, negara-negara tersebut berharap dapat mengatasi perbedaan dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Awalnya, ASEAN lebih fokus pada kerjasama budaya dan sosial, serta menjaga stabilitas politik kawasan. Dalam perjalanannya, ASEAN mulai memperluas cakupan kerjasamanya ke bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. ASEAN tumbuh menjadi organisasi regional yang solid dan terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Pada dekade 1990-an, ASEAN memperluas keanggotaannya dengan masuknya negara-negara Indochina dan Kamboja. Langkah ini menjadi simbol penyatuan seluruh Asia Tenggara di bawah satu organisasi. ASEAN juga mulai lebih aktif dalam isu-isu internasional dan menjalin kemitraan dengan negara-negara besar. Pada tahun 2007, ASEAN menandatangani Piagam ASEAN yang memperkuat struktur organisasi dan memberikan landasan hukum bagi semua kegiatan ASEAN. Piagam ini juga memperjelas tujuan, prinsip, dan sistem pengambilan keputusan organisasi. ASEAN semakin aktif dalam berbagai forum global dan menjadi jembatan penting antara Asia dan dunia internasional. ASEAN kini menjadi model kerjasama kawasan yang sukses. Prinsip-prinsip ASEAN. ASEAN didasarkan pada beberapa prinsip utama yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok dan Piagam ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan identitas nasional masing-masing negara anggota. ASEAN menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, yaitu tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Selain itu, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan melalui pemungutan suara. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga hubungan antar negara tetap harmonis meskipun memiliki perbedaan politik dan sistem pemerintahan. Melalui prinsip-prinsip tersebut, ASEAN mampu menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, serta mendorong integrasi yang damai dan saling menguntungkan. Kerjasama yang telah terjalin. 1. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation, yaitu ASEAN Fashion Project, pabrik yang memproduksi vaksin di Singapura. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea ini telah dibangun di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project, sentra industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Roxal Soda Ash Project, pabrik yang memproduksi apel soda di Thailand. 2. Kerjasama di sektor cadangan pangan. ASEAN memiliki 2 lumbung padi utama di Vietnam dan Thailand. 3. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Semua negara anggota ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Mengenal MEA. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi antar negara anggota ASEAN yang resmi dibentuk pada tahun 2015.
Tujuan utama MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi regional yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal antar negara ASEAN. Dengan adanya MEA, peluang kerja di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih terbuka dan kompetitif. MEA juga mendorong peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar regional. Bagi Indonesia, MEA menjadi tantangan sekaligus peluang besar, karena pelaku usaha dan tenaga kerja harus mampu bersaing secara global, namun juga berkesempatan memperluas jangkauan bisnis di negara-negara ASEAN lainnya. Mengenal AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah perjanjian kerjasama perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN yang diluncurkan tahun 1992. Tujuan utama AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menurunkan atau menghapus tarif bea masuk antar negara anggota. Dengan begitu, barang-barang produksi ASEAN bisa bersaing secara harga dan lebih mudah dipasarkan antar negara. AFTA juga bertujuan menarik investasi asing dengan menciptakan iklim ekonomi yang terbuka dan kompetitif. Melalui AFTA, negara-negara ASEAN saling memperkuat hubungan dagang dan mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Bagi pelaku usaha, AFTA memberi peluang ekspor yang lebih luas, sementara konsumen mendapatkan produk dengan harga lebih terjangkau. Logo dan maknanya. Logo ASEAN menggambarkan 10 batang padi yang terikat dalam satu bundelan di tengah lingkaran berwarna merah dengan latar kuning dan tulisan ASEAN di bawahnya. Setiap elemen dalam logo ini memiliki makna simbolis. 10 batang padi mewakili 10 negara anggota ASEAN yang bersatu dalam semangat solidaritas dan kerjasama. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, kuning menunjukkan kemakmuran, dan biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Logo ini mencerminkan tekad ASEAN untuk terus memperkuat integrasi regional, menjaga perdamaian, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Asia Tenggara. Kesederhanaannya mencerminkan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Indonesia aktif mendorong kerjasama di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Indonesia juga menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting ASEAN, termasuk konferensi tingkat tinggi KTT. Peran diplomatik Indonesia juga tampak dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, misalnya dengan menjadi mediator konflik atau menginisiasi dialog damai. Selain itu, Indonesia menjadi salah satu motor pergerakan dalam pembentukan MEA dan AFTA. Indonesia juga terus memperjuangkan agar ASEAN lebih berpihak pada rakyat, melalui penguatan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam berbagai kebijakan regional. Kesimpulan dan penutup. ASEAN merupakan organisasi regional yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Dengan anggota yang beragam namun bersatu, ASEAN mampu menunjukkan bahwa kerjasama antar negara sangat penting untuk kemajuan bersama. Melalui berbagai bentuk kerjasama seperti AFTA, MEA, pertukaran budaya, hingga keamanan kawasan, ASEAN berhasil menjadi contoh integrasi regional yang kuat. Sebagai generasi muda, kita harus bangga menjadi bagian dari kawasan ASEAN dan berperan aktif mendukung nilai-nilai yang dijunjung tinggi organisasi ini, seperti solidaritas, perdamaian, dan kemajuan bersama. Mari kita jaga semangat persatuan ASEAN demi masa depan yang lebih cerah.